Terima kasih karena telah mengeluarkan saya. Hah? Kamu siapa? Aku Jin, penunggu kelas ini. Terus, namamu siapa? Kamu nanya? Kenalin, aku Jin Deva. Hah? Deva? Kok kayak jenengku sih? Hei, ku beri 3 permintaan. Aku pengen kelas yang nyaman. Isok gak? Gampang itu. Wow, sejuk banget. Hei, ojo kesuwen. Permintaan kedua. Aku mau prestasi yang banyak. Oke. Wow, banyak banget guys. Ada 1, 2, 3, 4. Hei, ayo, malah cengenges. Permintaan ketiga. Iya ya Jin, sabar tala. Jadi apa ya Jin ya, aku tuh gak enak ya bilangnya. Jadi tuh sebenarnya ya Jin, aku tuh pengen jadi ketua IPM. Hah? Ketua IPM? Hah, mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sekarang dibuka surah Al-Muddathir. Al-Muddathir, bawahnya surah Al-Muzammil. Surat nomor berapa? Surat nomor 74. Surah nomor 74. Kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin nakur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda
ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang laki-laki belum terlihat kipas-kipas, yang perempuan banyak yang kipas-kipas, karena yang perempuan itu lebih mudah sumuk karena pakaiannya lebih tertutup, sehingga orang perempuan itu lebih mudah masuk surga daripada laki-laki ketika istiqomah berpakaian seperti itu lebih mudah perempuan. Jalan menuju surga banyak perempuan ya, makanya bersabar, karena sabarmu itu nanti sudah dihitung malaikat, pasti dibalas kalau sabar itu di dalam kebaikan. Tetapi kalau sabarnya di dalam kemaksiatan, nunggu mau mencuri sampai orangnya lengah, orangnya tertidur, sabar nunggu ya, tetapi sabarnya tidak mendapatkan balasan kebaikan. Anak-anak sekalian, di dalam surah Al-Muddathir tadi ada ayat yang berbunyi ya, ayat ini menceritakan tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi di awal penghuni surga dan penghuni neraka itu sama-sama bisa saling bertanya, oh kamu kenapa masuk surga, oh kenapa kamu masuk neraka. Maka ada tadi di dalam surah Al-Muddathir tadi tentang pengalaman orang yang masuk neraka. Nama-nama neraka itu apa? Satu, Jahanam, neraka yang paling dalam, yang khalidina fiha abada, orang masuk Jahanam yang tidak bisa keluar selama-lamanya. Bagi siapa? Orang kafir yang tidak ada iman, jadi meninggal dalam keadaan kafir. Orang tuanya muslim. Ayo, ada yang berbicara. Orang tuanya muslim, tapi di tengah perjalanan ketemu teman, kepincut hatinya, menikah dengan orang kafir, ikut agamanya orang kafir, meninggal dalam keadaan orang kafir, maka dia masuk neraka Jahanam khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, tidak berhenti-berhenti. Kalau di dunia kan ada waktu berhentinya, dibatasi waktu ya, dibatasi umur, tetapi nanti di neraka itu khalidina fiha Jahanam. Ada apa lagi? Neraka apa? Apa? Khutama. Ada neraka apa lagi? Apa? Hawiyah.
ada jahanam, khutamah, hawiyah, dan neraka apa lagi? Sakor. Ya, ini sakor yang ada di ayat ini. Kalau di dalam surah Al-Maun, neraka apa? Surah Al-Maun ada neraka apa? Ada neraka wail, fawailul lil musallin. Nah, di dalam surah Al-Mudaththir ini ada neraka sakor. Diceritakan di situ ada orang yang di dalam surga, mereka saling bertanya dengan sesama penghuni surga, karena surga dan neraka itu letaknya berjauhan. Jadi saya saling bertanya, apa yang ditanyakan? Anil mujrimin, tentang teman-temannya yang dulu di dunia bareng-bareng sempat ketemu, tetapi temannya ini anil mujrimin, suka berbuat dosa. Apa ciri orang yang suka berbuat dosa? Orang yang suka berbuat dosa itu ketika melakukan dosa dia senang, dia bangga, bahkan diceritakan. Tetapi kalau berbuat dosa dia menyesal, istighfar, tidak termasuk ini. Ada karakter orang yang berbuat dosa dia bangga. Saya loh sudah 50 kali ngambil sandal di masjid, tidak pernah ketahuan, bangga. Malah diceritakan. Saya loh selama sekolah 3 tahun jajan tidak pernah bayar, tidak ketahuan, bangga. Maka orang yang bangga di dalam melakukan mujrimin, perbuatan dosa, mereka ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka sakor. Maka anak-anak sekalian, jangan sampai kita ini senang menyebarkan aib orang lain. Menyebarkan aib, kita tidak melakukan, tetapi kita menyebarkan, apalagi menyebarkannya di medsos. Jejak digital di medsos itu selamanya tidak bisa dihapus. Sehingga ada orang karirnya sudah tinggi, dia sangat berani, dia kemudian menghukum orang-orang yang bersalah. Ternyata seketika dia langsung menghilang. Menghilang dalam artian tidak melanjutkan membasmi orang-orang yang berbuat salah. Oh, ternyata ada orang yang menemukan jejak digitalnya, bahwa ketika dia masih sekolah dia pernah melakukan kesalahan yang cukup besar. Itu yang dijadikan senjata, medsos. Maka ketika kalian menyebarkan di medsos informasi baik fitnah maupun ghibah, loh, apa bedanya fitnah sama ghibah? Coba kita mendengarkan penjelasan dari kelas 7, 8, apa 9? 7. Baik, kelas 7. Saya panggil siswa yang depannya D, depannya F, belakangnya D. Siapa? Kelas 7? Farhan. Baik, Farhan silakan berdiri di situ. Berdiri dulu. Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Bedanya ghibah dengan fitnah. Padahal tidak buruk. Baik, terima kasih, silakan duduk. Ya, betul jawabannya. Jadi kalau ghibah itu berasal dari kata goib. Apa itu goib?
Apa itu gaib? Tidak kelihatan. Misalkan saya manggil Haris, kebetulan Haris tidak masuk karena sakit. Kemudian aina Haris? Kemudian ada temannya menjawab gaib ya Ustadz, ya. Artinya tidak kelihatan atau tidak masuk. Maka ghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain yang memang benar-benar terjadi, dan orangnya tidak hadir di situ karena membicarakan. Kalau hadir, menghakimi. Maka itu namanya ghibah. Misalkan Ali sedang tidak hadir, pas ada teman-temannya main futsal, kemudian setelah main ngumpul-ngumpul ngobrol, aku lho ndek ini dolen ndek omahe Ali. Wah, ternyata Ali iku lek kentut ambune. Ya. Memang baunya ndak enak. Tetapi itu keburukan ketika didengarkan oleh Ali, dia ndak seneng. Itu namanya ghibah. Maka buruknya ghibah, anak-anak sekalian, seperti orang memakan daging saudaranya yang telah mati. Ghibah. Jadi memakan daging saudaranya yang telah mati. Pertama, memakan daging. Dagingnya siapa? Saudaranya. Itu sudah buruk sekali. Kenapa buruk? Karena makan daging manusia itu hukumnya haram. Ada dulu orang kafir Quraisy, perempuan, punya suami, mati ketika melawan pasukan muslimin. Ternyata yang membunuh itu adalah Hamzah, paman Nabi. Maka kemudian dia tersulut, terbakar kemarahan, terbakar rasa dendam, sehingga kemudian dia minta bantuan seorang budak untuk mengincar Hamzah di peperangan berikutnya, sampai Hamzah itu kemudian meninggal, jantungnya diambil kemudian dikunyah. Siapakah nama perempuan itu? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Jibril? Nama perempuan siapa? Depannya H, belakangnya N. Hindun. Hindun. Hindun, ya. Jadi kalau nama punya anak dihindari, ya, kasih nama Hindun, karena ada dulu Hindun itu makan jantungnya Hamzah, karena begitu bencinya kepada Hamzah telah membunuh suaminya yang sama-sama kafir. Jadi itu ghibah, anak sekalian. Kalau fitnah itu membicarakan yang sebenarnya tidak dilakukan. Ada temannya misalkan tidak sedang mencuri, kemudian ada temannya menceritakan, oh dia lo telah mencuri, ya, menceritakan begitu detail, padahal kejadian itu tidak terjadi yang sesungguhnya. Maka hati-hati, jangan menyebarkan baik ghibah maupun fitnah, karena selama itu mengalir, kalian akan mendapatkan dosa jariyah yang mengalir selama-lamanya sampai hari kiamat. Naudzubillah, ya. Semoga kita terhindar. Maka tadi anak-anak sekalian, orang-orang yang di dalam surga tadi saling bertanya, anil mujrimin, orang yang suka berbuat dosa, ma salakakum fi sakor,
Apa pertanyaannya? Apa yang memasukkan kamu orang-orang yang berbuat dosa fi sakor, ke dalam neraka sakor? Qalu, maka mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ketika di dunia saya tidak pernah sholat. Ya. Jadi orang yang dimasukkan ke neraka sakor itu orang yang tidak pernah sholat. Kalau orang yang sholat tetapi main-main di dalam sholatnya, nerakanya namanya neraka wail. Sholat sudah bagus mendingan, tetapi main-main sebelum sholat sih jambak-jambakan sama temannya, sih tendang-tendangan sama temannya, sujud itu sih oya-oyaan sama temannya. Ada neraka namanya wail. Tapi sakor ini adalah orang yang tidak pernah sholat. Ya, yang perempuan ketika libur jangan sholat, dan ketika tidak libur jangan sampai kemudian kalian meninggalkan sholat. Karena yang memantau itu sendiri-sendiri. Di dalam diri kita itu ada dua pemantau yang namanya raqibun atid. Raqib dan atid. Tadi kelas 7, sekarang kelas 8. Ya, jadi yang menjadi perhatian adalah tentang sholat, anak-anak sekalian. Sehingga pastikan kalian tahu bacaan sholat. Orang yang sholat sunnah, baik itu qobliyah maupun duha, 2 rakaat tidak sampai 1 menit, dipastikan doanya tidak dibaca. Dipastikan. Karena saya berusaha sholat secepat mungkin sebisa saya. Itu paling cepat itu 2 menit 25 detik, paling cepat. Itu tumakninahnya sudah mepet-mepet. Suratnya tidak dibaca, hanya Al-Fatihah saja. Jadi kalau ada anak sholat 2 rakaat tidak sampai 1 menit, dipastikan bacaan sholatnya tidak dibaca. Baik, kelas 8, saya panggil siswa. Ya. Maulana. Ada yang namanya Maulana? Syahril. Ada Maulana Syahril namanya? Ada? Siapa? Iya, silakan berdiri. Azwan. Apa nama neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang lam, yang tidak pernah sholat? Jangan ada yang bergerak bibirnya yang dekat dengan Azwan. Neraka apa, Azwan? Tidak tahu. Azwan, coba tangannya tunjuk angka 1. 5 5 5 7 7. Iya, berarti jelas ya, berarti kurang fokus. Baik, saya panggilkan lagi. Azaria. Ada yang namanya Azaria? Azaria? Aina? Aina Azaria? Sama namanya sendiri, Azaria?
Oh iya, Azaria. Nama nerakanya apa? Sakor. Dengar? Apa nama nerakanya? Sakor. Neraka apa? Sakor, ya. Baik, terima kasih Azaria. Ya. Azwan, neraka apa? Neraka apa tadi? Dipersiapkan untuk orang yang apa? Tidak sholat, ya. Subuh sudah sholat, Azwan? Sudah. Berapa rakaat subuh? 4. 2. Di mana sholatnya? Di mana sholatnya? Di rumah. Jam berapa? Mau jam 5. Sebelum jam 5. Iya, masih masuk sholat subuh. Terima kasih Azwan. Silakan duduk. Ya. Berikutnya kelas 7 sudah, 8 sudah. Sekarang ya bagian bacaan sholat. Ya, dipastikan bacaan sholat sudah selesai ya, kelas 9. Kalau belum selesai, nanti saya bantu untuk menghafal lewat menulis doa sholat. Kalau sudah hafal, nanti saya tulis di sini hafal, itu ya, biar tidak saya panggil lagi yang sudah hafal. Saya panggil, berhenti di nama siapa? Iya. Ada yang namanya Nafi. Nafi. Yang merasa punya ada namanya Nafi, berdiri. Nafi. Yang merasa namanya ada nafinya. Nafi. Belum ada? Afifullah. Nah, baik ya, silakan baca doa iftitah. Ya, coba berdiri sini, ya ke sini. Ya, silakan ke sini, ke depan. Persiapan 4 nama di bawah Nafi ya. 4 nama di bawah Nafi. Iftitah coba. Al-Qur'annya pegangnya yang bagus. Iftitah. Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'at bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya bil ma'i was salji kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma sil khotoya bil ma'i as-salji wal barda. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma sil khotoya bil ma'i was Allahumma sil khotoya ya kama yunaqqa. Allahumma sil khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Nanti belajar sama saya ya, silakan kembali. Nah, kurang lancar. 4 nama di bawah Afifullah An-Nafi siapa? Ada? Yang merasa 4 nama di bawahnya An-Nafi. Ada nama yang pertama Istighfari, nama yang kedua Muhammad Rehan Putra, nama yang ketiga Nazwa Karneta, nama yang keempat siapa? Nova. Ada Nova?
Iya, silakan Nova. Ya, Nafi belum tadi. Iftitah. Silakan, iftitah. Allahumma. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Nova. Boleh dikasih tepuk tangan untuk Nova? Kalau sudah iftitahnya, mungkin kalau dipanggil lagi berarti terjemahannya. Allahumma artinya ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antaraku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah dijauhkan kita dari kesalahan. Karena apa? Yang menjadikan orang itu dimasukkan neraka karena masih melekat antara dia dengan kesalahannya. Jadi anak-anak sekalian, benda yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa? 1, air. 2, debu. 3, iya, pasir itu termasuk bagian debu. 3, apa? Yang bisa digunakan untuk bersuci. 1, air, betul. Air mutlak, bukan air yang bercampur. Ya, bersuci dengan air teh tidak boleh, air kopi tidak bisa. Yang kedua debu. Yang ketiga api. Bersuci itu pertama dengan air, yang kedua dengan debu, yang ketiga dengan api. Yang ketiga ini jangan dicoba. Ya. Apa ilustrasinya? Emas, untuk memisahkan emas murni dari kotoran-kotoran, mensucikannya itu menggunakan api, dipanaskan sampai kemudian terpisah antara emas dengan partikel selain emas. Maka anak-anak sekalian, api itu nanti digunakan oleh Allah untuk mensucikan orang-orang yang di dalam dadanya ada iman, tetapi dosanya masih banyak. Ketika ditimbang, dosanya lebih berat, maka masuk ke neraka itu untuk disucikan sampai benar-benar bersih dosanya, nanti dimasukkan ke dalam surga, asalkan ada imannya. Makanya jangan sampai nanti alasan apapun kalian meninggalkan iman, karena pekerjaan, karena pasangan hidup atau apapun, jangan. Karena untuk bisa masuk surga itu syaratnya ada iman. Maka kita minta di dalam doa iftitah itu, Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antaraku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama, sebagaimana, ba'atta, engkau jauhkan. Yang bercanda guyon ini berarti saya anggap siap nanti menerjemahkan ulang apa yang saya terjemahkan. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, nanti saya ajari ya. Kama ba'atta, sebagaimana engkau jauhkan. Sejauh apa? Bainal masyrik, antara timur, wal maghrib, dan barat. Jadi jauhnya tidak main-main, dipisah antara timur dan barat. Itu isi di dalam doa iftitah. Nah, ada satu temanmu yang sepertinya sangat siap untuk menerjemahkan. Coba saya panggil satu nama untuk menerjemahkan. Depannya
A, belakangnya N, tengahnya ada Z-nya. Siapa? Iya, Azwan saya lihat sangat siap. Berdiri. Ya, saya hanya melihat gaya bahasa tubuhnya. Kalau di situ aja. Sangat siap itu ketika sudah diskusi dengan teman, bahkan itu berarti sudah siap. Allahumma ba'id apa? Dengarkanlah, ingatkanlah. Ya, ya sudah Azwan, di situ aja, tidak apa-apa. Ya insya Allah tambah pinter nanti belajar sama saya ya, tidak perlu khawatir, tidak dihukum nanti belajar bareng dengan saya. Jadi kita minta kepada Allah dijauhkan kita dari kesalahan kita, bainal masyrik, antara timur, wal maghrib, dan barat. Jadi artinya maghrib itu apa? Maghrib itu artinya apa? Barat. Sehingga ketika maghrib itu posisi mataharinya berada di sebelah barat. Ketika kalian mungkin sedang muncak, sedang naik gunung, mendekati waktu maghrib, bingung arah, kemudian kalian tahu matahari, maka itu posisi barat. Kita sholat barat agak serong ke utara sedikit. Bagaimana kalau tidak tahu arah? Maka sholat terserah yang menurut kamu mana kiblat yang benar. Kalau tidak tahu, jadi itu anak-anak sekalian, kita belajar dari surah Al-Mudaththir. Orang-orang yang masuk di dalam neraka sakor, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Mereka ternyata masuk neraka sakor itu karena tidak pernah sholat. Maka mari kita nikmati sholat kita, karena sholat kita itulah yang nanti akan mengantarkan kita ke surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banter tepuk tangannya daripada jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.